Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki hari kedua di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada audio yang lalu telah disebutkan terkait dengan kisah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sunan Ibnu Majah bahwa ada dua orang di zaman Rasulullah SAW yang masuk Islam secara bersamaan di waktu yang sama. Salah satu dari keduanya lebih rajin dalam beribadah, bahkan berperang di medan jihad serta wafat dalam keadaan syahid. Adapun orang yang satunya, dia wafat setahun lebih lama daripada orang yang pertama. Sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi melihat dua orang tersebut. Dalam mimpinya ternyata orang yang lebih akhir wafat lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang yang pertama, padahal orang yang pertama lebih rajin beribadah dan wafat dalam keadaan syahid. Maka para sahabat pun keheranan dan memperbincangkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menanggapi dengan bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang lebih dahulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah dan wafat dalam keadaan syahid di medan jihad. Namun mengapa justru orang yang kedua lebih dahulu diizinkan masuk ke dalam surga sebelum orang yang pertama? Rasulullah SAW balik bertanya, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW bertanya lagi, wa adraka ramadhana fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah? Qalu bala. Bukankah orang yang kedua juga menjumpai bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, salat demikian dan demikian, dengan melakukan sujud demikian dan demikian dalam setahun? Para sahabat pun menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, perhatikan sabda beliau, bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi. Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Kisah selengkapnya bisa kaum muslimin simak dan dengarkan kembali pada audio tausiyah yang sebelumnya, 1 Ramadan 1441 Hijriah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang disebutkan tadi ternyata keunggulan orang yang kedua adalah
dia berjumpa dengan 1 bulan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh dalam mengisi 1 tahun tersebut dan dalam bulan Ramadan tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, berpuasa, sujud dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita memanfaatkan umur dan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dengan kesungguhan dan tekad. Ikhlaskan niat dan bulatkan tujuan. Jadikanlah umur dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini sebagai perwujudan rasa syukur kita kepadanya dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, nomor hadis 2330, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah SAW menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka orang tersebut bertanya kembali, qala fa ayyun nasi syarrun, siapa orang yang terburuk? Rasulullah SAW bersabda, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai bertambahnya umur kita justru membuat kita semakin terjatuh dan terperosok dalam jurang kemaksiatan dan dosa, sehingga kita akan menyandang predikat sebagai orang terburuk. Sudahi dan hentikanlah maksiat dan dosa yang masih kita lakukan. Takutlah kepada Allah, segeralah bertaubat, ganti dan segera ikuti amal-amal jelek yang Anda kerjakan dengan amal kebajikan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita taufik dan petunjuknya untuk selalu kembali dan bertaubat kepadanya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 dan 71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah akan ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebajikan-kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai lembaran baru hidup kita. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Oleh karena itu, mari kita bulatkan tekad dan ikhlaskan niat untuk benar-benar bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak amal soleh dan ibadah serta bertaubat dan meninggalkan seluruh kemaksiatan dan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 682 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Apabila telah tiba malam pertama bulan Ramadan,
setan-setan dan pembesar jin-jin yang sangat durhaka akan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kemudian seorang penyeru mengumumkan, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersiaplah kepada ketaatan. Wahai orang yang masih bergelimang dengan kemaksiatan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kull lailatin. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka pada bulan Ramadan. Pembebasan tersebut terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa bertaubat kembali kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini dan mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.